حي على الفلاح. Amal itu putus, tidak bisa dibawa sebagai bekal menghadap Allah. Maka saya awali tausiah ini dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu anta najifah, majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tidak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai, maka kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya dibesarkan di kampung. Setiap mau maghrib kira-kira setengah jam itu petugas sudah menghidupkan tape. Waktu itu belum ada CD, belum ada flash disk. Umur 5 tahun, belum masuk sekolah saya. Maka dari masjid saya sudah dengar suara sayup-sayup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu semua mengatakan Allah walaupun bunyinya tidak mirip. Hanya untuk menyenangkan hati saya saja. Saya sampai ke masjid, saya cari siapa ini yang mengaji. Saya lihat sampulnya, pecinya panjang, pakai jas coklat muda, baju di dalam kemeja putih, tertulis Muammar ZA. Ketika itu 35 tahun yang lalu. Hari ini saya melihat wajahnya langsung. Dan anehnya dia tidak tua-tua. Luar biasa, suaranya masih seperti dulu. Yang saya heran ayat pertama tadi yang dia pilih, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang-orang munafik itu mengkhianati Allah. Wa huwa khadi'uhum. Tapi apa yang terjadi? Allah membalas tipu daya mereka. Allahu Akbar. Kenapa ayat itu yang beliau pilih? Saya tak tahu. Setelah itu beliau berpindah ke surat yang lain. Dia baca, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemunafikan itu hilang. Kenapa? Karena datang pertolongan Allah dan kemenangan. Allahu Akbar. Hilang kemunafikan, hilang musuh-musuh menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, menikam dari belakang. Hilang semuanya karena sudah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia ramai berbondong-bondong, semuanya mengatakan aku saudaramu, aku sahabatmu. Ternyata kalau sudah kita menang, semua menjadi kawan. Lalu kemudian beliau tutup dengan ayat, Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, Malikin nas, raja di antara manusia. Dari siapa? Min syarril waswasil khannas. Siapa dia? Alladzi waswisu, yang selalu berbisik-bisik. Ternyata setelah kemenangan itu, bisikan-bisikan itu tetap ada. Hati-hati dengan bisikan-bisikan. Tapi kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita tidak berlindung kepada manusia, tapi kita berlindung kepada Dia, bi Rabbin nas. Maka banyak baca ini. Dan saya pun dikhawatirkan oleh para habaib, jangan sampai ustaz terkena alladzi waswisu. Saya diberikan bacaan-bacaan. Inilah dia wirid dari Al-Habib Umar bin Hafiz dari Hadramaut, Tarim Darul Mustafa. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para pejuang yang membangun, mendirikan masjid ini, berjuang, tidak pernah kenal lelah, tetes penuh keringat dan air mata bersimbah darah untuk mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak Fatihah ini untuk mereka Pak Ustaz? Sampai. Dari mana Ustaz tahu? Enggak balik lagi. Berarti sampai. Saya nonton di TV, saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting ngaku aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Menjabat sebagai rektor, bayangkan, bukan tanggung-tanggung. Dan ini orang, tadi saya sebelum ceramah di masjid yang mulia ini, saya ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa, khutbah Jumat, tausiah, dan tidak lupa makan. Ketika makan, mereka nanya, Ustaz nanti di mana? Di Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Oh, Pak Gubernur hadir di sana. Iya. Apa kata mereka? Itu orang nggak pernah mikir jadi gubernur. Saya heran, nggak mikir kok jadi. Kira-kira kalau mikir gimana? Bukan saya ngomong ya. Bukan saya ngomong. Jangan dipelintir nanti. Nanti di internet macam-macam. Ini banyak tukang pelintir nih. Ini bahayanya kalau tukang kepang rambut jadi nulis berita. Semua dipelintir. Saya tidak ada nyinggung-nyinggung masalah presiden ini. Tobat saya, berhenti saya. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang bahan saya. Itu orang Ustaz nggak pernah mikir. Kami yang berjuang, muslimin yang menginginkan, para ulama yang berharap. Ada lidah-lidah orang-orang susah yang tak berdosa selalu mohon minta kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan Jakarta hanya untuk orang kaya saja. Ternyata da'watul mazlum la turad. Doa orang teraniaya tak pernah ditolak Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati saudaraku yang sedang tegak berdiri, jangan injak kaki teman di sebelah. Mereka yang teraniaya, doanya tak pernah ditolak Allah SWT. Luar biasa. Hari ini Pak Gubernur, begitu saya mendapat kabar bahwa tanggal sekian, hari Rabu pagi, akan ada pemilihan Gubernur Jakarta. Ketika itu saya akan menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Bengkalis di Provinsi Riau. Maka saya sempatkan menulis syair di atas feri penyeberangan. Sampai di seberang, saya pun update status, like and share. Apa untungnya Ustadz mengajak orang memilih pemimpin ini? Ustadz bukan orang Jakarta. Aku memang bukan orang Jakarta, KTP ku Riau. Tapi aku bila pergi ke Makkah haji dan ceramah ke Malaysia, orang akan tahu Jakarta karena ibu kota negaraku. Allahu Akbar. Lalu ketika saya tahu beliau terpilih, dan setelah itu ada undangan di rumah Ustadz Solmed, kabarnya beliau akan hadir, saya pun semangat untuk datang karena akan berjumpa. Begitu sampai di sana, jumpa dengan Roma Irama. Masya Allah. Sejak itulah saya kalau ceramah agak terbawa dengan gaya beliau. Terlalu. Rupanya Pak Dr. Haji Anies Baswedan sedang sibuk dan malam ini bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Saya melihat lagi di TV, ada orang pakai sorban, pakai jenggot, pakai jambang, hidungnya mancung, berceramah berapi-api. Ceramah di atas mimbar biasa, tapi ini ceramah di atas air. Di atas air ceramahnya, luar biasa, pakai rakit. Dan dia bisa berdiri di bulan puasa. Siapa namanya? Syekh Fikri Thorik. Masya Allah, gimana bisa bertemu dengan orang ini?
luar biasa, mengagumkan. Dari wajahnya kelihatan keturunan Arab, sedangkan yang ceramah ini Arab-Arab cemas. Masya Allah. Akhirnya dipertemukan Allah malam ini. Semua orang-orang yang dulu ingin saya berjumpa, langkah rezeki pertemuan maut memang sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu lagi, ada orang yang dulu kalau berjumpa tangannya metal, tapi tiba-tiba dia berubah pakai sorban, dan dulu lagunya lagu yang serak-serak basah, kita pun nggak ngerti entah apa yang dia ngomongin. Allah. Tapi hari ini suaranya lembut. Orang kaya mati, orang miskin mati, jajah mati, ustad mati. Sakit juga hati saya dia bilang mati. Hari ini ada Ustadz Dery Sulaiman. Yang namanya kiai itu kan di pesantren, yang namanya kiai itu kan di kampung, yang nama kiai itu sarungan. Aneh bin ajaib, ada satu kiai nyasar ke New York, Kiai Haji Samsi Ali, dan bisa diterima oleh Donald Trump. Luar biasa. Orang mau masuk aja susah, apalagi mau keluar. Beliau bisa di sana dan bikin pesantren sekarang. Allahu Akbar. Pesantren di sebuah kota beberapa kilometer dari New York. Kota itu bernama Connecticut. Ustaz kok tahu? Baru cerita tadi. Masya Allah, hari ini semua orang-orang hebat ini ada di tengah kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita berjumpa bersama mereka, kita bertemu bersama mereka, dan yang paling kita inginkan adalah kita berjumpa nanti dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ustaz Somad, kami waktu salaman sama Ustaz tangannya kok wangi ya, kok harum semerbak ya. Saya dapat parfum. Makanya saya oles. Dari mana? Dari kiai orang tua kita. Beliau kasih saya parfum. Beliau mulia, umurnya 82 tahun. 2 kali umur saya. Mulia umurnya, mulia amalnya, mulia ibadahnya. Masih sempat ngasih hadiah untuk Ananda Abdul Somad. Engkau ngasih apa ke dia Abdul Somad? Sudahlah enggak ngasih hadiah, malah membelakangi lagi. Oke, kalau gitu saya ceramah ke madhab sini. Mohon maaf ya, mohon maaf Pak Gubernur, mohon maaf ada alim ulama. Saya terus terang mohon maaf. Jakarta menghijau luar biasa. Saking hijaunya tumbuh tanaman sampai ke dalam masjid pun hijau. Tidak ada rumput yang patah, tidak ada ranting yang jatuh. Jaga sampah tidak ada berserakan. Allahu Akbar. Ini kita berada dekat dari tempat bisnis, betul? At-tajir, pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, amanah. Pedagang yang jujur dan amanah, kalau dia mati ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin, dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Amin. Bersama orang yang jujur, bersama para syuhada. Banyak orang kalau sudah ngaji, dia berhenti bisnis, bawaannya mau mati. Pak, ya. Gimana bisnisnya? Gimana tokonya di Tanah Abang? Saya udah nggak buka lagi Pak Ustaz, saya maunya mati aja. Nggak bisa. Maka segala usaha bisnis harus terus berlanjut. Allahu Akbar. Jangan sampai kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja, nyaris kefakiran menjadi kekafiran. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Yang mau kena serangan fajar, orang fakir atau orang kaya? Orang fakir. Orang susah kena serangan fajar ketika dijanjikan besok saya akan beri kamu 50.000. Habis tuh suara. Tapi di daerah Tanah Abang, kalau ada orang yang mau sawer nyebar 50.000, ada yang mau milih? Enggak ada. Saya kasih kamu 50.000, pilih saya. Tidak, kami kaya, kami mapan secara ekonomi. 500.000, enggak. 5 juta, kami istikharah dulu.
Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu saya dipesankan, hati-hati Ustaz, nanti jatuh. Insya Allah saya tidak akan jatuh. Kenapa? Karena banyak saudara-saudara yang akan menangkap saya dari bawah. Mana buktinya? Nih, hampir. Oleh sebab itu maka kita mesti mapan secara ekonomi. Tapi ternyata ekonomi kita dipegang oleh orang-orang kaya, segelintir saja, dipegang oleh gajah-gajah yang besar, sehingga ketika gajah itu tumbang, hancur ekonomi kita. Oleh sebab itu ke depan, maka yang dikembangkan adalah ekonomi kerakyatan. Allahu Akbar. Ini kelihatannya mikrofon ini mulai putus-putus. Kenapa? Karena bakteri hampir habis. Itu menunjukkan apa? Ekonomi kita mulai jatuh. Maka kita berbahagia. Tidak hanya milik pengusaha-pengusaha besar, tidak hanya milik gajah-gajah besar, tapi ada semut-semut kecil yang membawa berapa butir-butir gula. Mereka akan menumpuknya hingga menjadilah bisnis besar, tapi di tangan oleh orang-orang Islam, usahawan kecil. Pedagang-pedagang kaki lima bukan dihabisi, tapi ditertibkan. Ditertibkan bukan berarti dimatikan, bukan dilumpuhkan, tapi mereka diberikan bantuan, diberikan lapangan pekerjaan, sehingga ke depan muncullah orang-orang yang mapan secara ekonomi. Rabbal alamin. Dua-dua mikrofon kena penyakit juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah mapan secara ekonomi, maka solatnya pun khusyuk. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia sudah tenang, tidak lagi berpikir ada yang enggak beli ya, ada yang beli apa enggak ya, ada yang beli apa enggak ya, ada yang beli apa enggak. Kenapa? Mapan secara ekonomi. Mengapa malam ini bisa hadir sebegini ramai? Karena ini secara ekonomi mapan. Amin. Walaupun belum, insya Allah setelah keluar dari sini dibukakan Allah pintu-pintu rezekinya, insya Allah. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal rahmah wa abwabal barakah. Pintu-pintu keberkahan akan terbuka, insya Allah. Tapi ini tidak bisa hanya para usahawan saja, tidak bisa bisnismen saja, tapi juga harus ada kekuasaan politik. Betul? Itulah gunanya pemimpin. Seandainya doamu makbul, doamu mustajab, dan doamu itu hanya satu saja, apa yang kau minta? Kalau minta, ya Allah beri aku istri yang solehah, maka yang menikmatinya hanya engkau saja. Betul? Kalau saya minta, ya Allah berikan aku istri yang solehah, maka yang menikmatinya hanya engkau saja. Tak mungkin dinikmati tetanggamu. Emangnya selimut tetangga? Tapi bila kau berdoa, Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil, maka satu kawasan itu mendapatkan kenikmatannya. Betul? Hari ini kita mendapatkan kenikmatan. Apa dia? Mendapatkan rumah dengan bunga 0%. Ustaz tahu dari mana? Tadi kata sambutan. Makanya dengar kata sambutan. Ini sedang ada kata sambutan, saya dipanggil-panggil, Ustaz, 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 Ustaz. Maksudnya foto. Kalau ada kata sambutan, dengar. Setelah itu baru foto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ungkapan, loh, Ustaz Somad ini ceramahnya di depan gubernur. Mestinya formal. Orang kalau ceramah depan gubernur itu kan formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa ceramahnya? Waduh, ini enggak sesuai dengan kaidah retorika ini. Saya tidak merasa sedang ceramah di depan gubernur. Kenapa? Karena duduk sama rendah, sama duduk sama kita. Kadang kita kalau ceramah formal dekat para gubernur itu kan pakai jas, pakai dasi, ngangguk. Tahap yang diangguk kan enggak tak tahu. Senyum pun ditahan. Tapi nyambung, tidak ada
sekat antara kita luar biasa. Masya Allah. Apa yang Ustaz cari? Mikrofon. Ternyata mikrofon ini untuk ceramah dia putus-putus, tapi takdir dia nggak berani putus. Allahu Akbar. Kalau begitu sampai mikrofon datang kita takbir aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Tadi ketika masuk ke ruangan ini terasa panas, luar biasa panas, seperti yang dalam lagu, panas, panas. Tapi begitu mendengarkan suara bacaan Al-Quran, zikir, sejuk, tenang. Saya pun heran, kenapa tiba-tiba suara sejuk, tenang? Kipas angin hidup. Udah sampai mikrofonnya? Belum juga sampai. Kalau begitu kita zikir lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa penduduk Jakarta yang menginginkan maulid Nabi di tengah lapangan sejauh mata memandang, seperti masa-masa indah bersama Habibuna Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Betul? Lama kita tak bisa melaksanakannya, tapi berkat salawat. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wa asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Maka sekarang diberikan keleluasaan, bebas berselawat lagi, bertablik akbar, bermaulid Nabi. InsyaAllah kita akan berkumpul lagi beramai-ramai insyaAllah. Alhamdulillah. Ini kemuliaan mukjizat salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ali Muhammad. Cek satu. Saya ceramah pakai mikrofon itu biasa. Tapi ceramah sampai mikrofonnya 3 baru malam ini. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya akan ada caci maki, sumpah serapah. Caci maki bahasa kampung, sumpah serapah bahasa saya. Bahasa kerennya apa? Haters. Apalagi bully. Jangan lawan. Mereka sudah caci maki saya, sumpah serapah. Semua kebun binatang keluar Pak Ustaz. Jangan lawan. Itu yang diajarkan Habibuna Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut. Ketika beliau ditanya, kenapa Habib Umar enggak mau melawan? Kenapa Habib Umar enggak mau caci maki? Kenapa Habib Umar enggak mau sumpah serapah? Apa kata Habib Umar? Kata-kata itu tidak ada dalam diriku. Kenapa kamu enggak balas dengan binatang? Binatang itu tidak ada dalam diriku. Kalaupun ada ayam, kambing, yang lain tidak ada. Ustaz dapat cerita ini dari mana? Dari Syekh Fikri Thoriq. Tadi itulah gunanya ngobrol-ngobrol dengan ulama. Duduk sebentar dengan ulama sama seperti kita baca buku satu perpustakaan. Makanya saya kalau sedang duduk dengan ulama-ulama ini, saya diam aja nguping mereka. Mereka cerita terus saya simpan. Dia nggak tahu flash disk sudah saya pasang. Jadi nanti ketika kau dicaci maki, kau diam saja. Jangan kau sangka dikata orang bodoh, kenapa nggak balas? Kata-kata kasar itu tidak ada dalam diriku. Adanya di mana? Ada dalam gadgetku. Ini dia. Jangan. Saya sudah dicaci makinya Pak Ustaz. Jangan kau lawan. Dilemparnya saya pakai batu, balas dia pakai bunga. Sudah 2 kali. Lempar dia pakai bunga. Sudah 3 kali. Yakinkan potnya ikut sekalian. Karena dia sudah kurang ajar. Cari pot yang paling besar, yang terbuat dari batu mana, lemparkan ke kepalanya, biar tahu dia. As-sinnu bis-sinni, gigi balas dengan gigi. Wal ainu bil aini, mata balas dengan mata. Kalau dipatahkan ya gigimu, patahkan gigi dia. Kalau dicoloknya matamu, colok mata dia. Wal juruha qisas, kalau dilukainya pipimu, lukai juga pipi dia. Faman afa, siapa yang mau memaafkan?
wa aslaha, mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan membalasnya. Betul? Maka diam saja. Oh, pantesan Ustadz Somad diejek di YouTube nggak pernah balas, diejek di FB nggak pernah balas. Kenapa Ustadz nggak pernah balas? Saya nggak pernah baca. Tapi biar Ustadz Somad, itu ada orang yang ngejek Ustadz. Ustadz nggak sakit hati? Enggak. Kenapa? Enggak, saya tonton. Sekarang dia minta maaf Pak Ustadz. Dia sudah diusir dari tempat kos-kosannya. Dia sudah dicaci maki. Dia sekarang susah cari kerjaan. Ustadz mau maafkan dia? Dia sudah lama aku maafkan saudaraku. Ustadz mau ketemu sama dia? Why not? Kenapa tidak? Datang dia bawa jumpa. Maafkan. Tapi yang akan datang mau buat, jangan. Ingat, ketegasan itu perlu. Bukan keras, tapi tegas. Ustadz ini orangnya radikal? Tidak. Ada yang mengatakan Ustadz Somad itu radikal? Tidak. Tidak betul. Kalaupun radikal, karena saya suka minum kopi radik. Tapi, kenapa Ustadz bisa pegang mikrofon ini? Karena jari jemarinya tidak sama. Betul? Ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk pendek, ada yang kurus pendek. Karena perbedaan inilah maka kita bisa bekerja sama. Kira-kira kalau main bola semuanya jadi kiper, bisa nggak? Nggak bisa. Manchester United, Juventus, PSMS, nggak bisa. Mesti ada kiper yang jaga gawang. Apa ente kiper? Maju dong ke depan. Itu bukan tugasku, saudara. Aku hanya mengawas di sini. Tugasku hanya dari tiang ini ke tiang ini. Kalau bola datang baru aku bertanggung jawab. Sebelum dia datang aku nyantai aja dulu. Itu tugas dia. Adapun engkau pergi kejar sana. Ini filosofi yang luar biasa. Ada back, ada striker, dia nyerang aja ke sana. Dia nyerang. Ketika gol, apakah salah striker? Tidak, tapi dia merasa bersalah. Kenapa bisa gol? Oh iya, jangan salah menyalahkan. Itulah kamu. Kenapa nggak kamu jaga? Kamu juga salah. Kenapa di sana aja? Akhirnya kelahi kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Betul? Apa itu Ustaz? Cuman ceramah aja, ngomong aja, action dong, action. Memang ada orang-orang yang tugasnya ngomong. Ustaz itu yang ngomong. Ustaz nggak boleh ngomong, ya berhenti saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Mau saya berhenti? Nah, kalau gitu saya ngomong. Saya kena disuruh nih ngomong. Ada orang yang nggak boleh ngomong, tukang rumah nggak boleh ngomong. Kalau dia diajak ngomong, ya batu bata dari tadi yang dia pasang satu aja dari tadi. Biarkan dia kerja, nggak boleh ngomong. Babysitter nggak boleh ngomong. Babysitter sekarang banyak ngomong, akhirnya anak masuk ke dalam air sedang rebus, jadi anak rebusan. Nggak boleh ngomong, ada tugas. Oleh sebab itu biarkan kita bekerja di tugas kita masing-masing. Yang dagang dengan dagangnya, tapi harus kerja sama. Jangan sikut-sikutan, jangan kelahi. Pelajaran berharga. Apa beda kita dengan orang Yahudi? Orang Yahudi tidak akan mungkin bisa beribadah dalam satu sinagog. Nama tempat ibadahnya sinagog. Apa namanya? Sinagog. Mereka tidak mungkin ibadah dalam satu sinagog. Ternyata mereka ini ada dua mazhab. Ada mazhab tua, ada mazhab muda, ada mazhab qadim, ada mazhab jadid, mazhab reformis yang baru, ada mazhab yang tekstualis. Mereka tidak bisa beribadah dalam satu tempat, tapi mereka bisa bersatu. Di mana? Di pasar. Mereka bisnis dalam satu pasar. Di mana? Di politik. Mereka bisa bersatu. Kebalikan dari kita. Sedangkan kita bisa dalam satu ibadah satu tempat. NU sama Muhammadiyah bisa nggak sholat maghrib bareng? Bisa, tapi dalam usaha beda jalan, dalam politik beda jalan. Oleh sebab itu mari kita bersama. Ustaz tahu dari mana tentang Yahudi Amerika? Imamnya kan ada di sini. Tadi sebelum kemari kami ngobrol duluan. Bahan-bahan mereka sudah saya copy. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bekerja sama. Alhamdulillah hadir semuanya. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Al-Wasliyah, mau Perti, mau Tarbiyah Islamiyah, mau Nahdlatul Watan, mau FPI, mau
mau konser, mau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, semuanya sepakat bahwa sholat subuh wajib. Betul? Ada mazhab yang sholat subuh sunat muakkad? Kalau ada, itu yang sudah lama kita cari. Nggak ada. Tapi dalam teknis pelaksanaannya ada yang pakai usolli fardhas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. NU Perti juga gitu, Al-Wasliyah juga gitu. Tapi Al-Irsyad, Persis, Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Lalu yang diterima Allah mana? Yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahudin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mau pakai usolli enggak pakai usolli. Kenapa mesti pakai usolli Pak Ustaz? Hatinya kacau balau. Kalau enggak pakai usolli hatinya kacau. Allahu Akbar. Salat qabliyah apa ba'diyah ya? Salat mukim apa salat musafir ya? Maka dia pakai usolli fardhal maghribi salasa rakaatin. Salasa 3 rakaatin, 3 rakaat. Ini kan bisnis internasional nih, betul? Semua bisnis. Datang nanti pedagang-pedagang, bisnismen dari Kuwait, dari Qatar, mau nanya, kios kamu di lantai berapa? Itu bisa dipakai salasa rakaatin. Itu artinya lantai 3. Kalau mau bilang lantai 4, arba'a raka'atin, lantai 4. Cuman yang agak susah yang lantai 7. Daur kam kata dia. Al-Maghrib wal Isya. Lantai 7. Jadi artinya jaga keamanannya, jaga ketertibannya, jaga persatuannya. Satu batang lidi. Tahu lidi? Satu batang lidi, ambil daun kelapa, buang. Bisa apa satu batang lidi? Buang botol aja patah. Betul? Paling-paling bisa untuk ngupil. Oh, ngupil nggak bisa. Congkel gigi, satu batang. Tapi kalau lidi yang banyak ini diikat menjadi sapu lidi, apa yang bisa dilakukan? Jangankan mengusir sampah, memukul maling pun mati. Maka pedagang-pedagang ini mesti bersama. Ketika kita sama dalam salat, luruskan saf. Filosofi luruskan saf itu adalah bersama. Jangan sampai ada celah, karena celah itu pintu masuknya setan. Maka bekerja sama dalam ekonomi. Wa ta'awanu, bekerja samalah alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, dengan dalam permusuhan. Alhamdulillah, bangga kita melihat bisnismen, tempat para pebisnis. Di mana dia? Nih, Tanah Awang. Siapa yang punya? Abang kita. Bangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan ceramah ini membawa umat Islam, anak-anak umat Islam, apakah dengan bicara tentang pribumi lalu Abdul Somad anti kebinekaan? Tidak sama sekali. Saya pulang kemarin dari Sampit. Tahu Sampit? Apa kesan Ustadz Somad ceramah di Sampit? Sempit. Saking penuhnya jamaah. Keluar dari Sampit, naik pesawat. Duduk di sebelah saya sahabat. Saya lihat matanya sipit. Ustadz Somad katanya. Dia kenal sama saya. Iya, saya selalu nonton ceramah Ustaz. Masya Allah, serius nih Pak. Iya, saya tonton ceramah Ustaz. Saya sering menikmati ceramah Ustaz. Saya simpan, diceritakannya beberapa ceramah saya. Nonton dia. Tapi saya non muslim Pak Ustaz. Masya Allah, dia non muslim. Non muslim nonton ceramah saya dan senang. Tiba-tiba ada yang muslim nggak senang. Kira-kira siapa yang bermasalah? Saya tidak pernah salahkan dia. Yang salah adalah karena ekonominya rendah. Karena kalau ekonominya tinggi, pasti dia punya paket 2 giga. Pasti dia nonton sampai penuh. Kan sudah dikasih tahu di awal, harap tonton sampai selesai baru komen. Jangan tonton yang sepotong-sepotong.
Ini bahayanya kalau tukang sunat jadi penonton. Semua mau dia sunat. Bahkan jangan-jangan sebelum nonton udah komen. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Aku pesankan kepada kamu semua bertakwalah kepada Allah dan beli paket. Ada orang-orang yang dengan telunjuknya saja berkata, siapa ini? Pemimpin. Pemimpin itu cukup dengan telunjuknya. Ini harus ditertibkan, jalankan. Ini harusnya mainkan. Ini harusnya bungkus. Telunjuk. Ini pemimpin, telunjuk, betul? Telunjuk. Biarkan dia berkata. Dia tidak turun ke lapangan. Kadang-kadang dia turun, tapi dengan kepemimpinannya, dengan kekuasaannya, dengan telunjuknya. Kalau dia tunjuk jalan, ini segera aspal. Besok langsung datang aspal. Kalau Ustaz Somad yang nunjuk, ini lubangnya. Besok bertambah 2-3 lubang lagi. Dengan kekuasaan. Tapi ada orang, dia bukan telunjuk. Lalu dia mana? Dia adalah jari apa nih? Jari manis. Insya Allah. Dapat cincinnya di mana? Di jalan tadi. Ustaz, ada yang nyelipkan satu. Ini Ustaz, langsung pasang. Makanya dari tadi ini megang mikrofon, tangan Allah. Pasang. Ini anak-anak muda. Anak-anak muda itu suka pakai perhiasan. Makanya pemasangan cincin kepada mempelai, masangnya di sini, nggak pernah sini. Anak muda ini harus kita jaga. Makanya kita bangga, masya Allah. Tadi yang ngawal itu anak-anak muda semua, betul? Anak muda berapa? Ustaz Somad malam ini yang dikerahkan semuanya 1000 personel anak muda. Allahu Akbar. Anak-anak muda. Anak-anak muda malam ini tidak ada satupun yang ke karaoke. Tadi sore ada yang SMS dia, Bang, ayo kita malam ini ke karaoke. Tidak, karena malam ini aku mau pengajian. Habis ngaji baru kita pergi. Jangan. Anak-anak muda ini mesti diikat. Anak muda suka pakai seragam, kasih dia seragam. Kami ingin identitas, kasih dia seragam. Tunjukkan, kami ingin berikan dia keleluasaan. Maka saya senang ketika saya pergi ke suatu daerah, saya lihat mereka pakai seragam coklat. Ustaz, kita foto bareng ya? Oke. Ini apa nama komunitasnya? Pejuang Subuh. Mantap. Pas zuhur nggak ketemu. Mana subuh aja. Sedangkan subuh saja kami datang, apalagi zuhur. Ustaz Somad, kita bisa dialog. Oke, dialog apa? Ini kita ada dialog sedikit Pak Ustaz. Masya Allah, Habibuna Habib Al-Gadri. Al-Gadri dari Pontianak, tapi beliau di Jakarta. Habibuna, Masya Allah, beliau Habib. Kenapa kita sebut Habib? Diambil dari kata hub, cinta. Karena kita cinta kepada datuk mereka, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menetes darah mereka, menetes darah Nabi sampailah kepada mereka. Dari Nabi SAW turun kepada Sayyidatuna Fatimah, dari Sayyidatuna Fatimah turun kepada Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dari Sayyidina Al-Hasan wal Husain, dari Sayyidina Al-Husain turun kepada Sayyidina Zainal Abidin, dari Zainal Abidin turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari Zainal Ahmad turun kepada Ja'far Sadiq, sampailah kepada Syekh Ahmad Al-Muhajir, pindah kepada Hadramaut dari Baghdad, Irak. Lalu kemudian datanglah ke Nusantara. Mereka bukan mencari makan kemari, karena Yaman jauh lebih baik daripada tempat kita. Datang mereka ke Sumatera, ke tempat kami sana, dan menjadi raja di tempat tinggal saya. Itulah dia Sultan Syarif Qasim, Kerajaan Siak, Sri Indrapura Riau. Allahu Akbar. Makanya tempat airport kami, apa nama airportnya? Sultan Syarif Qasim. Apa nama tempat universitasnya? Universitas Sultan Syarif Qasim. Syarif bukan nama, Syarif adalah gelar, kemuliaan. Kenapa mulia? Karena keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kau bukan dari keturunannya, paling tidak kau dekatkan diri dengan mereka. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum, hendaklah kamu berpegang dengan apa? Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan dua. Kalau kamu pegang ini, kamu akan selamat, kekal, tidak akan
sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran. Lalu satu lagi apa? Wa itrati ahli baiti, ahli baitku, Al-Habib Al-Habsyi, para habaib, Habib Kuitang, para habaib. Mereka inilah yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, para habaib, para ulama, para kiai, sehingga hari ini kita bisa berkata la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak ibunya sudah selamat, tapi anak-anak muda kita luar biasa godaannya. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Jangankan anak muda, yang sudah tua pun CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah ada arisan, jangan istrinya dibiarkan pergi sendiri. Karena banyak cinta yang tertahan 20 tahun yang lalu sekarang bersemi kembali. Dulu nggak pernah itu HP pakai password. Tiba-tiba setelah arisan, kamu sekarang sudah berapa anaknya? 3. Kirim foto suamimu dong sebentar ya. Lebih ganteng aku ya. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Allahu Akbar. Oleh sebab itu ini mesti kita jaga. Anak-anak muda ini kita jaga. Anak saya Pak Ustaz main HP terus. Yang belikan HP siapa? Anak-anak tadi ketika di gerombolan orang banyak, di kerumunan orang banyak, ada anak-anak, Ustaz Somad. Kenapa anak kecil bisa kenal saya? Karena ibu bapaknya suka ceramah. Sampai-sampai istri saya marah sama saya, Pak Ustaz. Kenapa? Gara-gara saya nonton ceramah terus. Kata bapak yang suka ceramah. Apa kata si ibu? Sampai-sampai suami saya pulang kerja, dia lihat saya nonton ceramah. Apa kata dia? Jangan ada somad di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, internet bisa membuat kita belajar. Internet bisa juga membuat kita kurang ajar. Kurang ajar gimana? Di Jakarta, kota metropolitan, kota besar, kata orang banyak maksiat, kata orang tidak ada cinta ulama. Tapi buktinya harus dikawal 1000 orang. Kalau andai tidak ada anak-anak muda yang mengawal 1000 orang, mungkin sudah patah-patah tulang saya. Diperebutkan mereka. Makanya saya khawatir. Yang saya khawatirkan tadi cuma satu. Kalau topi ini melayang nggak apa-apa, kain ini ditarik. Dari tadi saya bersiapkan. Tapi jangan sangka saya tidak punya persiapan yang matang. Semua sudah saya perkirakan. Di dalam sudah saya siapkan celana panjang. Allahu Akbar. Anak-anak muda inilah yang akan menjadi gubernur di masa akan datang. Anak-anak muda ini akan menjadi buya, kiai, alim ulama di masa akan datang. Nanti mereka akan mengadakan reuni di sekolah-sekolah mereka. Berikut ini, marilah kita adakan reuni. Penceramahnya adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tapi waktu itu saya sudah suara tak lagi lantang. Begitu saya ajak teriak, Allahu Akbar. Sudah tua. Maka saya pun ada Assalamualaikum warahmatullah. Tapi saya bangga karena anak-anak muda yang dulu mengawal gubernur, hari itu mereka sudah menjadi gubernur. Mereka telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Somad? Betul. Yang pernah kami undang dulu waktu zaman Pak Anies Baswedan. Ya memang tak salah lagi. Bisa kami undang Bapak ke Jakarta di Tanah Abang. Insyaallah I'm coming. Tapi kami ingin meyakinkan, apa betul nih Ustaz Somad? Betul. Ustaz masih hidup? Masih lah. Ibu yang dimuliakan Allah, ini anak-anak muda ini kita jaga. Terserah mereka mau sekolah apa. Saya mau businessman aja, silakan masukkan. Nanti dia dapat titel MBA, Master Business Administration. Mantap. Jangan sampai MBA, apa dia? Married by accident. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Gembong masuk angin. Jangan. Pak, saya bawa anak gadis saya. Jangan. Sebentar aja. Tidak. Sekali tidak. Aku katakan tidak. Sebentar aja ke pasar Tanah Abang. Kami mau makan mie ayam sebentar. Jangan. Nanti bapak kami belikan 1 bungkus. Awal. Kalau sudah tidak. Tidak.
Kami belikan bapak mie ayam. Tidak. Pakai bakso. Tidak. 2 bungkus. Tidak. Jangankan sebungkus. 1 kontainer pun tidak. Datang istri dari belakang. Izinkan aja mas. Kita lebih parah dari itu dari dulu. Harus ada kompak. Harus ada kompak. Ustadz Somad, Ustadz tahu kami ini orang tidak baik. Saya tidak baik, istri saya tidak baik. Saya iblis, istri saya setan. Tapi akhirnya kami sadar bahwa hidup ini akan berakhir. Dari mana bapak tahu hidup akan berakhir? Gara-gara kami mendengar sebuah lagu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati. Akhirnya kami pun ingat mati. Setelah itu kami pun taubat ngaji sama Habib Al-Ghadri. Kami ngajar sana ngaji ke Habib Nabil. Setelah itu kami pun bertaubat nasuha. Dan kami tidak ingin anak-anak kami jahil agama. Oleh sebab itu agama, anak-anak muda ini kita bekali agama. Allahu Akbar. Pemimpin sudah, anak muda sudah. Lalu yang tengah ini siapa? Inilah dia ulama. Ulama tidak boleh berpihak. Tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Tapi di saat tertentu dia harus berpihak. Betul? Antara iman dengan kafir, nggak bisa dia berkata, Ustaz Somad di mana? Saya tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Oh, nggak bisa. Ini masalah keimanan. Wala ana abidum ma'abatum, wala antum abidun ma'abud lakum linukum. Harus jelas garis pembatasnya. Antara Manchester United dengan Barcelona aja jelas. Masa ente nggak jelas? Abu-abu Pak Ustaz. Abu-abu nggak betul. Abu Jahal, Abu Lahab. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ulama yang selalu mengayomi. Ulama merangkul bukan memukul, betul? Ulama mengajak bukan mengejek, betul? Ulama mengayomi, ulama dilindungi, jangan dikriminalisasi. Ulama harus dibela. Abdul Somad ulama, jangan katakan saya ulama, saya bukan ulama. Lalu siapa? Saya hanya ustadz. Ustadz itu apa? Di Turki ustadz itu artinya guru besar. Di Turki itu ustadz itu guru besar. Ustadz bukan bahasa Arab. Ustadz itu bahasa Turki yang masuk dalam kata serapan bahasa Arab. Ustadz guru besar. Tapi orang kita luar biasa, guru ngaji pun dipanggil ustadz. Bahkan ada yang lebih fatal lagi, di beberapa koran saya lihat di belakang pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung. Ustadz, mahar 500.000, menyediakan obat kuat. Apa ini? Maka panggil saja saya Ustadz Abdul Somad, tapi jangan singkat UAS, karena itu ujian akhir semester. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebenarnya ulama itu? Apakah Profesor Dr. Kiai Haji Buya MSI MSc? Siapa sebenarnya ulama? Allah mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Yang takut kepada Allah itulah ulama. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah. Ulama-ulama kita yang takut kepada Allah, takut menjual fatwa, takut menjual ayat-ayat, tapi dia membawa umat ini kepada jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan kata-kata santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai berdebat, wajadilhum, debatlah mereka, billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, yang santun. Penguasa, ulama, anak muda. Ini perempuan. Betul? Perempuan ini kenapa? Dia mesti dipuji-puji. Oh, bapak pulang dari Yogyakarta, Masya Allah. Lalu kemudian sampai di rumah si ibu masak. Gimana masakannya, Mas? Padahal asinnya minta ampun. Wow, mantap. Tiba-tiba ibu pulang dari Bandung membawa kain batik. Papa, ini ada baju batik, bagus ya? Bagus sekali, cantik. Masa sih? Belum pernah seumur-umur papa melihat batik seperti ini, Bang. Maksudnya jeleknya. Senangkan hatinya. Betul?
istri soleh. Dunia mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kenikmatan adalah al-mar'atus salihah, hanya istri soleha. Ini gara-gara satu majelis sama Bang Roma. Masya Allah. Oleh sebab itu kita jaga mereka, anak-anak kita. Engkau hai laki-laki, jangan kau pandang perempuan ini sebagai objek. Mereka adalah ibumu, mereka adalah kakakmu, mereka adalah adikmu. Ya Muhammad, izinkan aku berzina. Sahabat sudah mau cabut pedang, aku pancung kepala orang yang lancang ini ya Rasulullah. Jangan, biarkan aku dialog. Nabi tidak membawa konfrontasi, Nabi tidak pakai otot, tapi pakai otak. Aku pancung kepalanya. Jangan. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibumu? Bagaimana kalau orang berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau orang berzina dengan anakmu? Dia terdiam. Ternyata perempuan adalah saudara kita. Ada laki-laki, ada perempuan. Allah menciptakan dua makhluk, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Oleh sebab itu mesti kau jaga. Ustadz Somad, Amerika, Eropa, khususnya Inggris, sedang mengalami ketakutan, fobia yang luar biasa. Mengapa? Karena orang putih makin sedikit, bule dan pakle makin sedikit. Jadi mereka takut orang luar ini masuk. 6 negara sudah di blacklist, tidak boleh masuk ke Amerika, akan makin banyak lagi. Dan mereka takut. Kenapa mereka takut? Salah satu sebab takutnya adalah karena mereka tidak mau menikah. Makanya orang Jerman itu kalau mau menikah dikasih biaya, anaknya bisa kuliah sampai doktor gratis. Punya anak satu itu sudah luar biasa. Tapi orang kita, Masya Allah, makan ikan asin dengan sayur kangkung, makan tidur 10. Mereka untuk punya anak mesti pakai bayi tabung dulu. Bayangkan, bayi tabung 100 juta, itu pun tabung-tabung second itu. Tabung gas 9 kilo kurang. Orang kita saking kan suburnya luar biasa, batuk aja hamil istrinya. Ulangnya langsung hamil. Biasa. Hebat. Maka ketakutan mereka luar biasa. Ini kenapa mereka tidak bisa punya anak? Laga pedang, gimana mau punya anak? Ini penyakit yang dikirimkan Allah ribuan tahun yang lalu kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, dan sekarang sedang datang. Mereka sedang menyebarkan penyakit ini ke semesta alam. Beli penyakit ini, beli penyakit ini, dan mereka bangga. Maka anak-anak muda buatkan program pengentasan penyakit ini. Di masjid-masjid mesti ada program, apa namanya? Be a man. Be a man. Jadilah kau pria sejati. Yang kira-kira ada kawan-kawan yang agak-agak melambai, daftarkan. Acara pagi karate. Ai. Walaupun awal-awalnya apa-apa. Setelah itu dia kasar luar biasa. Wah, selamatkan dia. Siapa bilang itu tidak bisa dirubah? Bisa. Sudah banyak yang berhasil. Mana contohnya? Kebetulan tidak hadir malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini kita jaga. Setelah perempuan-perempuan ini dijaga. Kenapa? Banyak orang yang omongan Ustadz tidak dia dengar, tapi omongan ibunya, Masya Allah. Ustadz Somad, saya ini pecandu narkoba, saya ini pezina, saya ini perampok, saya ini pembunuh. Tapi suatu hari ibu saya membawa air zam-zam, dibawanya tawaf keliling, setelah itu diminumkannya ke mulut saya, setelah itu dimandikannya saya, setelah itu dia berdoa, ya Allah, dengan tetesan air mata, tolong anakku ini ya Allah. Akhirnya saya sembuh total. Mukjizat doa seorang ibu. Tidak ada keramat yang lebih hebat daripada keramat seorang ibu. Engkau adalah ibu-ibu yang luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, perempuan, doanya, jangankan omongannya benar, salah saja pun omongannya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ustaz ngawur ini. Jangan-jangan ini ustaz mazhabnya mazhab al-ngawuriyah. Masa iya omongannya salah dikabulkan Allah? Ya, lewat Juraij. Juraij sedang beribadah di Som'ah, tempat ibadah. Ibunya lewat. Apa kata ibunya? Ya Juraij. Juraij diam. Lebih baik aku beribadah daripada menyambut panggilan ibuku. Ya Juraij.
Juraij diam. Ya Juraij. Juraij diam. Apa kata ibunya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan kau matikan Juraij sampai matanya melihat PSK. PSK itu apa Pak Ustaz? WTS. WTS itu apa? Payah betul ngobrol. Apa yang terjadi? Setelah doa itu, datang perempuan yang sedang hamil dan dia mengaku, siapa yang menghamilimu? Juraij. Juraij ditangkap. Hai Juraij, ternyata kau penjahat, pura-pura beribadah. Perempuan ini hamil gara-gara engkau. Kami akan pancung engkau. Tunggu, kata Juraij, tunggu anaknya lahir. Tunggu anaknya lahir. Setelah anak itu lahir, Juraij menusuk pusar anak itu. Ya ulam, who is your father? Hei anak kecil, siapa bapakmu? Bayi itu menjawab, koboi. Ko sapi, boy anak, koboi pengembala sapi. Bapakku adalah pengembala sapi. Disitulah mereka Bani Israel baru tahu ternyata Juraij salah satu dari wali-wali Allah. Diberikan Allah karamah, anak bayi bisa bicara. Fitnah apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan Allah? Kabulnya doa seorang ibu sebelum Juraij mati. Matanya pernah melihat wanita tuna susila, padahal tak mungkin menurut akal dia berjumpa dengan PSK karena dia tinggal di tempat ibadah, tapi ada PSK yang mengaku. Maka jangan pernah kau berkata tidak baik tentang anak-anakmu. Andai kau marah betul, kau panggil anakmu itu, jangan kau panggil hei hantu. Kau panggil dengan kata yang baik, calon gubernur DKI, calon bupati wali kota, paling rendah RT. Yang dimuliakan Allah, mari kita selamatkan anak-anak kita insyaallah. Pak Ustaz, doakan saya ya Pak Ustaz. Doa apa? Doa supaya punya anak soleh Pak Ustaz. Insyaallah. Umurmu sudah berapa? Udah 35 Pak Ustaz. Kok belum juga punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Ya nikahlah. Kenapa kau tidak nikah? Ini harga mahar terlalu mahal Pak Ustaz. Ambil spidol, ambil karton, turun ke jalan. Turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan. Minta buatkan nikah masal. InsyaAllah kalau dibuat nikah masal, InsyaAllah yang daftar banyak. Jangankan yang belum nikah, yang sudah pun daftar juga. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 10. Sekarang jam 10 kurang 10, pas 60 menit sudah saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Sisanya menjawab tanya jawab. Tadi Ustaz ngomongkan baru berapa? Telunjuk penguasa, anak muda, ulama, perempuan. Lalu yang kelingking orang susah. Dia ada. Tapi orang susah jangan disepelekan. Andai dia tidak ada, siapa yang ngorek telinga? Andai dia tidak ada, siapa yang ngorek hidung? Tak mungkin, jempol besar betul lubang hidung. Yang saya garis bawahi dari sambutan Pak Gubernur tadi adalah Jakarta bukan milik orang kaya saja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan taraf ekonomi umat makin meningkat insyaallah. Teman saya mimpi sakaratul maut. Ya seram. Artinya itu apa Pak Ustadz? Supaya engkau ingat mati. Mungkin sebelum tidur tadi lagu terakhir yang kau dengar, orang kaya mati, orang miskin mati, ya mati. Bersyukurlah kalian yang sebelum tidur mendengar lagu religi. Lagu apa yang dia dengar? Mati. Bersyukurlah kalian yang mendengar lagu mati, daripada sebelum tidur dengar lagu India, ketemu Hema Malini sama Mithun Chakraborty. Ustaz, ya, perempuan di Jakarta berjilbab tapi celananya ketat sekali. Bagaimana? Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai baju, ariyatun tapi telanjang. Perempuan pakai baju tapi telanjang. Ini belum pernah kalian lihat wahai sahabatku, tapi nanti di akhir zaman kalian akan melihatnya. Di mana ya Rasulullah? Di Jakarta. Sedangkan saya laki-laki malu mau ceramah pakai celana, nggak hormat di depan kiai ulama pakai celana.
maka saya pakai kain sarung. Tiba-tiba ada anak gadis pakai celana sempit sampai paha menjerit. Kau pakailah baju kurung, baju panjang. Lihat jilbab ibu kita panjang sampai menutup tangan. Sempit, bajunya juga panjang. Jangan ada pakai lagi sempit-sempit. Bolak-balik dokter sudah mengatakan jangan pakai pakaian sempit. Peredaran darah terganggu di urat, nanti jadi penyakit. Tapi dia tetap juga pakai. Dia pakai celana sempit legging, celana karet yang bisa menyampul kaki sebesar batang kelapa. Itu di Amerika pun dipakai orang di tempat senam aerobik di ruang tertutup. Sampai di Jakarta dipakai di tempat pasar-pasar. Banyak tukang potong ayam salah potong gara-gara gitu. Ustaz, saya sudah 46 tahun tapi belum merit. Saya bertekad tahun ini, apa masih bisa? Belum ditutup pendaftaran. Gimana cara mintanya kepada Allah? Rabbi la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah maha pemberi waris, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Tapi doa tidak mesti pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia juga bisa. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, dah lama betul nih 46 tahun, kalau sampailah aku mati sendirian nanti gak tahulah gimana. Tapi jangan kuat-kuat, nanti kawan di sebelah tahu. Tahajud 2 rakaat, solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajat lil merit lillahi ta'ala. Niat itu nggak perlu diomongin, dalam hati aja. Usolli sunnatal hajat rakaatillah ta'ala. Allahu akbar, iftitah Fatihah ayatnya bebas. Di sujud terakhir minta sepanjang-panjang, ya Allah. Tapi jangan diomongin, kalau diomongin sholatnya batal. Setelah sholat, salam, doa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Tak semua Allah Subhanahu wa taala. Pakai bahasa apa, Bos? Dia bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sudah lama menantikan seorang pangeran yang belum juga tiba sekarang. Tolonglah bantu aku ya Allah. Saya enggak bisa bahasa Indonesia, Pak Ustaz. Pakai bahasa Minang. Ya Allah, kau lamo banana alun jolo balaki wa acaromu. Pakai bahasa Jawa, Pak Ustaz. Iki wis perang-perang dino bocone rong teko piye Pak Ustaz. Aku pesawat Adam Air hilang beberapa tahun yang lalu, sekaligus penumpangnya, kata orang, ditelan bumi. Tak ada pertanyaan. Oh, ada di bawah. Pertanyaan saya, apakah manusia yang ada di dalam pesawat mati syahid atau mati konyol? Innamal a'malu binniyat. Kalau dia pergi mencari nafkah, maka pencari halal, maka berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, maka insyaallah dia akan mati syahid. Tapi kalau niatnya tidak baik, itulah makanya bapak-bapak, ibu-ibu sebelum berangkat kerja mesti niatnya mencari nafkah yang halal. Apa hukumnya mencampur adukkan mazhab? Enggak boleh. Namanya tatabbu' rukhas, nyari gampang-gampangnya aja. Pas wudu dia pilih mazhab Hanafi, nyentuh laki-laki perempuan enggak batal. Kamu enggak wudu lagi, enggak batal. Pas kurban, kamu enggak kurban. Oh, kurban itu kan sunat muakkad. Kamu kan Hanafi, mazhab Hanafi kan Quran wajib. Kurban itu kan wajib. Saya pindah ke Maliki, saya pindah ke Syafi'i, sunat muakkad. Itu enggak bisa, namanya tatabbu' rukhas. Konsisten aja di satu mazhab. Ana sunni syafi'iyul mazhab. Aku bermazhab Ahlussunnah dan fikihku mazhab Syafi'i. Sah enggak salat Jumat yang putus dari shop masjid, Pak Ustaz? Kenapa bisa shop putus dari masjid? Orang salat Jumat di sini, dia di warungnya ngikuti streaming. Dia enggak bisa, harus nyambung shop. Apakah si ibu menanggung apabila sang anak tidak menutup aurat? Kalau anaknya tidak dididik, tidak diajar, tidak dinasihati, maka si ibu menanggung dosa. Anaknya sudah diajar, sudah dimasukkan ke pesantren, tapi anaknya degil,
maka si ibu tidak menanggung dosa. Maka ibu jangan pernah berhenti mau kemana, jalan sama siapa, pulang jam berapa, kenapa nggak pakai jilbab, kenapa sempit, celana nomor berapa, Ustaz, saya nama XXXX, saya nggak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Bagaimana cara menyampaikan seruan kepada orang tua, terutama ayah, untuk beribadah sholat di masjid berjamaah? Mentang-mentang kau sudah ngaji, jangan pulang dari sini kau panggil ayahmu, ayah kesini sebentar, assalamualaikum warahmatullahi. Jangan kau ceramahi, karena dia adalah orang tuamu, tapi kau berikan dia buku. Ya, ini ada buku loh ya. Apa nama bukunya? 99 tanya jawab sholat. Siapa yang nulis? Abdul Somad LCMA. Dia baca. Yang keberapa? Coba ayah baca yang ke-77. Siapa yang meninggalkan sholat? Ya, ini ada ceramah Ustaz. Siapa? Ustaz Somad. Apa kata dia? Siapa yang sholat di masjid, laki-laki yang soleh. Siapa yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Hah? Jangan lupa kekuatan doa. Doakan, ya Allah, bukakanlah pintu hati ayahku, ya Allah. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Yang terhormat Bapak Ustadz, apa hukum orang yang tahu agama tapi sering ngebuka aib orang lain? Ayuhibbu ahadukum. Ustadz dari tadi nunjuk perempuan aja, karena saya pemerhati perempuan. Masa laki-laki mati laki-laki? Emang saya lekong. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhi. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Maitan, sudah mati bangkai busuk berulat. Mana mau dia makan bangkai saudaranya? Mau makan bangkai tikus? Enggak mau, tapi ada orang mau makan bangkai manusia. Siapa itu? Orang yang menceritakan aib orang lain. Jangan ceritakan aib orang lain. Pokoknya kalau lidah mau ngomong aja, banyak-banyak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Besok pagi pergi ke warung, ada yang ngajak cerita. Kabarnya si Anu, kabarnya subhanallah, 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 subhanallah. Ustaz, bagaimana caranya untuk mengetahui jawaban dari hasil istikharah? Bisa lewat mimpi, bisa lewat kecenderungan hati. Saya mau nikah nih Pak Ustaz. Siapa nama perempuannya? Yang satu Khadijah, yang satu Aminah. Terus kamu istikharah. Mana yang nanti kelihatan, itu yang kamu pilih. Alhamdulillah udah istikharah Pak Ustaz. Mana yang kelihatan? Dua-duanya kelihatan. Istikharah lagi. Terus istikharah. Akhirnya bisa jadi dalam mimpi yang baik. Ar-ru'ya as-salihah bisa jadi dalam bentuk kecenderungan hati. Maka kau istikharah insyaallah. Saya mau tanya, apa hukum berdagang memakai giro atau cek? Pembayaran tidak cash. Boleh kalau jelas. Hutang boleh, gadai boleh, pakai cek boleh, tapi jangan ada dusta bohong di dalamnya. Ini saya bayarkan pakai cek, nomornya, ininya, pengambilannya, banknya, ininya jelas, tidak ada bohong, tidak ada tipu, maka boleh. Tapi kalau ada risk, tipu, ada gharar, gambling, ada zulm, aniaya, maka tak boleh. Boleh saya minta ijazah buku-buku Ustaz? Sudah baca sebagian. Ajaztukum jami'a muallafati wa marwiyati. Aku ijazahkan semua ceramah-ceramahku. Buku 37 masalah populer, buku 99 tanya jawab salat, buku 33 tanya jawab kurban, buku 30 tanya jawab puasa. Aku ijazahkan ijazah ammah kepada semua yang hadir pada malam hari ini. Amalkanlah. Makin belakang makin banyak. Apa hukumnya makan di rumah saudara yang pekerjaan suami istri di bank konvensional? Haram, karena riba. Jadi kalau dikasihnya makan, izin pulang. Riba. Emangnya Ustadz nggak pernah ceramah di bank konvensional? Pernah. Dikasihnya Ustadz roti kotak. Iya. Ustadz bawa pulang, saya bawa. Terus saya kasih ke fakir miskin. Dikasihnya duit, saya terima. Terus saya kumpul banyak-banyak. Setelah banyak saya bagi ke fakir miskin. Anak-anak tak mampu, anak yatim, jangan kita makan. Apa hukumnya mendoakan mayat setelah disolatkan, minta maaf kesalahan mayat pada jamaah? Wajibat, wajib dia masuk surga. Wajibat, wajib dia masuk surga. Wajibat, wajib dia masuk surga.
Siapa itu ya Rasulullah? Orang yang kalian puji tapi tidak direkayasa. Oh, itu orang baik itu Pak Ustaz. Oh, itu orang baik itu Pak Ustaz. Boleh, tapi direkayasa enggak boleh. Apakah jenazah ini baik? Baik. Pernah dia ke masjid? Enggak. Apa hukumnya setiap orang meninggal itu kita takziah baca Quran Yasinan? Niatnya buat yang ditinggalkan karena pendapat ini banyak ikhtilaf. Bacaan Quran untuk orang meninggal sampai apa enggak sampai? Kan tadi udah dijawab di awal. Kalau enggak balik sampai. Oh, saya enggak mau pakai dalil-dalil gitulah Ustaz. Masa Ustaz enggak pakai dalil-dalilnya mana? Setelah Nabi SAW meninggal, maka meninggalkan sahabat namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, anak Umar bin Khattab. Nanti kalau aku mati meninggal dunia, kata Abdullah bin Umar, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat, bacakan pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, murid Imam Ibnu Taimiyah, itu untuk menunjukkan bahwa pahala bacaan Quran sampai. Maka apa kata mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran fahuwa hasanun, yang paling bagus sekhatam Al-Quran. Anda tidak sanggup sekhatam Al-Quran, baca hatinya Al-Quran. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau tidak sanggup baca Yasin, baca Ummul Quran Al-Fatihah. Enggak juga sanggup baca Al-Fatihah, Inna Lillah. Belum lagi Ustaz, masih ada lagi. Apa hukumnya mendirikan hotel syariah? Setelah pendiri meninggal, ahli waris tidak menurut syariat. Selanjutnya kepengurusan hotel syariah masih berdosa si pendirinya? Tidak. Yang berdosa adalah yang melanjutkan. Maka didik anak-anak kita pendidikan syariat. Insya Allah dilanjutkannya hotel kita hotel syariah. Bapak-bapak yang hotel konvensional mudah-mudahan berubah menjadi hotel syariah. Meninggalkan anak-anak cucu keturunan yang tetap istiqamah dalam hotel syariah. Bayangkan betapa semangatnya kita, betapa amannya ibu-ibu. Abang sekarang di mana? Di hotel syariah. Alhamdulillah, tenang, kau pasti enggak selingkuh, Mas. Setelah selesai dia pindah ke konvensional. Kaifa haluk ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Saya mau nanya, di masjid kita suka diadakan baca Yasin tahlil tiap malam Jumat untuk dihadiahkan pada yang mewakafkan tanah, juga buat yang mendoakan orang sudah mendahului kita. Akhir ini banyak yang nentang karena itu bid'ah, harus dihentikan. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalilnya tak boleh kau katakan bid'ah. Mengirim pahala baca Quran untuk orang meninggal dunia ada dalilnya. Dalil pertama, kalau ada orang mati, cepat-cepat kuburkan. Bacakan pada kepalanya Fatihah, bacakan pada kakinya ujung Al-Baqarah. Hadis riwayat Tabrani. Dalil kedua, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, kalau aku mati nanti, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah 5 ayat, pada bagian kakiku akhir Al-Baqarah. Dalil mazhab Syafi'i, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkan Quran sebaik-baik bacaan. Dalil keempat, Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari kota Makkah Al-Mukarramah, muridnya langsung bercerita kepada saya saat pembacaan kitab Sunan At-Tirmidzi. Apa kata Sayyidina Sayyid Muhammad Alawi? Kata beliau, kalau Fatihah itu tidak sampai untuk orang meninggal, tidak mungkin dibacakan Al-Fatihah dalam solat jenazah. Allahu Akbar Al-Fatihah, Allahu Akbar salawat, Allahu Akbar Allahumma fir lahu warhamhu. Itu menunjukkan bacaan Quran sampai. Pak Kiai, jangan panggil saya Kiai, Ustadz saja. Ada berapa macam ghibah itu? Ada ghibah yang boleh walaupun tidak disebut ghibah. Mana contohnya? Saya hakim, ada saksi, saya tanya, hai saksi, ya, apakah kau melihat
kasus pelecehan seksual ini, mohon maaf Pak Hakim, saya sebenarnya mau cerita, tapi saya takut ribah. Bisa nggak? Maka saksi di pengadilan boleh cerita. 2, ada jamaah nanya, Ustaz Somad, apa hukumnya pelecehan seksual? Siapa yang melakukannya? Saya mau cerita, tapi saya takut ribah. Maka menanya ke Ustaz boleh. 3, menunjukkan kebatilan orang yang batil. Jangan kau ikut dia karena dia batil. Maka saat itu boleh, bukan riba. Adapun kau menceritakan aib, cacat, menikmati cerita itu, maka itulah yang diharamkan Allah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kau menceritakan aib. Wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Apa hukuman bagi orang yang menghibah itu? Sesuai macam-macam ribah itu Pak Ustaz. Maka mereka ayuhibbu ayakula lahma akhi, dan yang paling mengerikan amal kita berpindah kepada dia. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin. Ada orang yang nanti datang menghadap Allah membawa salat, wasyamin, puasa, wazakatin, zakat. Salatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, tapi ternyata dia banyak menceritakan aib orang lain. Maka amal dia akan berpindah. Mudah-mudahan kita selamat dari penyakit ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan-kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.